Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Cipinang Raya yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa, para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian beberapa penyebab orang diazab di alam kubur. Sudah beberapa poin yang kita bahas. Pertama, tidak bersuci setelah buang air kecil. Yang kedua, namimah. Ketiga, ghulul atau korupsi. Yang keempatnya, berdusta. Kelimanya, tidak mengamalkan Quran. Keenamnya, zina. Ketujuhnya, memakan uang riba. Dan itulah 7 penyebab orang diazab di alam kubur berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita jelaskan. Kita akan lanjut yang ke-8. Salah satu penyebab orang diazab adalah mati dalam keadaan punya hutang dan tidak terbayar. Padahal dia mampu untuk membayar. Kalau umpamanya dia selama hidup punya hutang lalu mampu membayar tapi menunda-nunda pembayaran, maka itu kezaliman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, mutilul ghina zulmun. Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu adalah kezaliman. Walaupun pihak yang dizaliminya itu ridho, suka, malah senang. Seperti pihak bank memberi pinjaman kepada kita, senang apa tidak? Senanglah, karena ada untung. Salah satunya adalah kartu kredit. Kartu kredit itu gaya ya, padahal kartu ngutang. Orang yang punya kartu kredit punya uang cash untuk bayar enggak? Punyalah pasti ya. Tapi dia tidak cash, dengan kartu digesek tanda tangan. Sudah. Nanti yang bayarin pihak bank dulu kan? Kita nanti bayar ke bank utang dulu padahal mampu. Itu termasuk kepada hadis tersebut. Mutilul ghina zulmun. Makanya jamaah yang punya kartu kredit pada zalim tuh. Karena menunda pembayaran hutang padahal mampu membayar. Coba tutup. Jangan lagi memiliki itu apalagi ada bunganya. Walaupun kita tidak pernah kena bunga karena sebelum jatuh tempo kita sudah membayar. Kalau terlambat baru kan kena bunga kan. Kalau nggak terlambat nggak kena bunga. Walaupun kita nggak pernah terkena bunganya, tapi minimal kita ridho menyetujui, menandatangani sebuah transaksi yang di dalamnya mengandung unsur riba. Itu tidak boleh.
Walaupun tidak berbuat ribanya tapi ridho dengan transaksi itu maka terlarang, tidak boleh. Jadi yang masih punya segera tutup. Gak gaya itu ya, gak sama sekali. Memalukan karena namanya ngutang. Nah, ketika dia mati hutangnya masih belum terbayar, maka berbahaya bagi dia. Untuk di alam kubur apalagi di akhirat. Sebuah hadis yang diterima dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anna akhahu mata wa taraka 300 dirham wa taraka iyalan. Qal fa'aradtu an unfiqaha ala iyalih. Qal faqala li Nabiullah alaihi salatu wassalam inna akhaka mahbusun bidaini fadhhab faqdi an. Fadhahabtu faqadaitu an thumma ji'tu qultu ya Rasulullah qad qadaitu an illa dinaraini ida'athuma imra'atun wa laysat laha bayyinah qal a'tiha fa innaha muhiqqah wa fi riwayatin sadiqah. Berkata Sa'ad bin Atwal bahwa saudaranya itu mati. Dia meninggalkan 300 dirham dan meninggalkan keluarga. 1 dirham ini 70.000 rupiah kalau sekarang dirupiahkan. Jadi kalau 300 dirham, 300 kali 70.000, 3 kali 7 berapa? 21 juta ya. 70.000 nolnya 4, 300 nolnya 2, jadi 6. Ya 21 juta. Besar apa kecil nih? Kecil lah warisan sekarang segitu ya. Dia meninggalkan uang 21 juta, meninggalkan juga keluarga. Lalu kata Sa'ad, aku ingin menginfakkan untuk keluarganya. Berkatalah Nabiullah alaihi salatu wassalam, saudaramu itu masih tertahan dengan hutangnya. Pergilah engkau tunaikan hutangnya. Maka lalu aku pergi membayarkan hutangnya, kemudian setelah semuanya lunas, aku mendatangi Rasul SAW berkata, ya Rasulullah, telah aku lunasi hutang saudaraku kecuali 2 dinar yang diklaim oleh seorang wanita, tapi dia nggak punya bukti. 2 dinar, 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Sekarang emas berapa segram? 2 juta? 2 juta. Jadi kalau 1 dinar berarti ya hampir 10 juta lah. Mungkin sekitar 9 juta. Kalau 2 dinar berarti 18 jutanya. Sementara hutang yang lain masih sudah dibayar. Wanita ini nggak punya bukti bahwa dia menghutangkan kepada saudara saya. Apa kata Nabi SAW? Bayar, berikan karena dia jujur, dia benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ini hadis pertama. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan orang ini masih tertahan. Dengan apa? Dengan hutangnya. Timbul pertanyaan, tertahan dari apa? Sebagian ulama menyatakan tertahan dari surga. Tapi ini yang lemah. Kenapa? Karena ketika sudah mati tidak langsung ke surga. Ke surga neraka itu nanti setelah kapan? Setelah kiamat. Sekarang belum ada yang ke surga. Orang yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi SAW. Nabi pun masih di alam kubur. Belum ada yang ke surga. Orang sesoleh apapun, setakwa apapun setelah mati ke alam kubur dulu.
Belum ada yang ke surga. Kita sudah jelaskan 5 golongan manusia di alam kubur. Setelah kematiannya. Pertama, para nabi dan para rasul berada di Ar-Rafiqul A'la. Tempat terbaik. Terbaik kedua, para syuhada. Para syuhada itu menjelma menjadi burung hijau, kemudian berterbangan di taman-taman surga. Ketiga, ruh orang mukmin yang soleh. Setelah dia memperoleh fitnah kubur, dia bisa jawab, lalu memperoleh nikmat kubur, maka dia akan menjelma menjadi burung hijau yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Enak syuhada, enak yang soleh. Enak syuhada berterbangan ke sana kemari kan lebih bebas ya, lebih menyenangkan daripada menclok gitu. Keempatnya, golongan orang mukmin durhaka ahli maksiat. Mereka memperoleh azab kubur sesuai dengan kadar dosanya. Golongan kelima, orang non-muslim, orang kafir. Mereka memperoleh azab kubur yang jauh lebih dahsyat. Jadi 3 di antara yang memperoleh nikmat kubur, para nabi, para syuhada, dan orang mukmin yang soleh. Adapun 2 di antara golongan manusia yang memperoleh azab kubur. Jadi belum ada yang ke surga. Maka sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud orang tadi masih tertahan dengan hutangnya, tertahan dari nikmat kubur. Maka berdasarkan hal tersebut, orang tadi bisa beresiko terkena dengan azab kubur apabila hutangnya tidak dibayar. Dijelaskan lagi dalam salah satu hadis, diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin wa fi riwayah salat as-subh. Falamman sarafa qal ahahuna min ali fulan ahadun. Suatu saat Nabi SAW selesai sholat jenazah. Dalam riwayat lain selesai sholat subuh. Setelah selesai beliau berkata, ada enggak di sini orang yang termasuk keluarga si fulan? Fasakatal qaum. Orang-orang kemudian diam. Wa kana idza ibtada'ahum bisyai' sakatu. Biasanya kalau selesai salat Nabi SAW bertanya, biasanya para sahabat itu suka diam, tidak menjawab sampai 2 atau 3 kali, tidak ada seorang pun yang menjawab. Dan kemungkinan terbesar yang lebih kuat ini adalah seusai sholat subuh. Karena Nabi SAW kalau selesai sholat subuh, beliau hadapkan wajahnya ke jamaah lalu bertanya. Dari sinilah sebagian ulama menyatakan sunnahnya memberikan kultum seusai sholat subuh. Kultum itu kuliah, terserah antum. Bisa sejam, bisa 2 jam. Seperti sekarang Nabi seusai sholat subuh bertanya, ada enggak keluarga fulan di sini? Orang-orang diam. Setelah 3 kali faqama rajulun. Seseorang ada berdiri lalu berkata, huwadha ya Rasulullah. Tuh orang itu ya Rasulullah. Faqama rajul. Maka ada orang yang ditunjuk, dia berdiri dari saf terakhir, dari belakang. Lalu Nabi SAW menyatakan, ma mana'aka fil marratainil ulayain antakuna ajabtani. Apa sih yang menghalangi kamu untuk menjawab pertanyaanku di 2 pertanyaan tadi? Maka kata Nabi, amma inni lam unawih bi ismika illa li khairin. Tidaklah aku memanggil namaku kecuali untuk sebuah kebaikan. Inna fulanan la rajulun minhum, ada si fulan, yaitu salah seorang kerabat laki-laki ini, maksurun bidainihi. Dia tertahan
anil jannah dari surga dengan hutangnya. Fa in syi'tum fafduhu wa in syi'tum faslimu lahu ila adzabillah. Kalau kamu mau bebaskan dia. Tapi kalau kamu mau biarkan dia terkena azab Allah. Yang dimaksud tertahan dari surga masih di alam kubur tuh. Kan belum ada yang ke surga kecuali nanti pada kiamat. Maksudnya tertahan dari dibukakannya pintu menuju surga. Sudah kita jelaskan ketika menerangkan di alam kubur, ketika seorang mukmin ditanya di alam kubur kemudian bisa menjawab, maka dibukakan pintu menuju surga lalu bertiup angin surga. Ya nyaman, ya adem, ya enak, ya wangi, pokoknya menyenangkan. Itu salah satu bentuk nikmat kubur. Jadi kalau kata Nabi SAW, kalau kamu mau bebaskan dia, kalau kamu mau biarkan dia menerima azab Allah. Maknanya makna azab kubur. Dan ini menunjukkan bahwa adanya hutang yang belum terbayar bisa menjerumuskan orang itu ke alam di azab kubur. Maka fala ra'aitu ahlahu wa may yataharau amrahu qamu faqadau anhu hatta ma ahada yatlubuhu bisyai. Maka aku melihat keluarga dari orang yang sudah wafat tadi, mereka itu mencari orang-orang yang pernah menghutangi keluarganya sampai tak ada seorang pun yang menuntutnya. Ini menunjukkan bahwa salah satu di antara penyebab terkena azab kubur apa? Hutang. Maka hindarkan hutang. Kalau enggak butuh-butuh amat, tidak kedesak-desak amat, jangan berhutang lah. Apalagi yang ada unsur bunganya, ya. Bukan haram berhutang, boleh. Karena Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma, faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berhutang satu sama lain, maka tulis. Dan ada 2 saksi yang menandatangan. Jangan sampai keikhwan inilah percaya. Ayat itu tuh untuk orang-orang beriman di zaman para sahabat yang amanah, yang jujur, yang takut dosa. Itu kalau hutang piutang pasti dicatat. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Apalagi ikhwan-ikhwan zaman sekarang kan, keikhwan mah mudah, cukup afwan saja. Insya Allah nanti ikhwan mah soleh beres kan gitunya. Atau enggak enakan lah. Atau umpamanya kita berhutang ke orang, setiap ketemu pasang aja muka angker, dia enggak berani nagih. Biasanya yang berhutang lebih galak daripada yang memberi hutang. Betul apa benar? Betul dan benar. Ya. Ada di sini yang begitu? Ada apa banyak? Inilah berarti poin yang ke-8 penyebab azab kubur. Yaitu apa tadi? Hutang. Jangan punya hutang ya. Nah, kalau mau beli mobil, beli rumah, kalau bisa cash. Kalau enggak ada tapi urgen banget gitu, silakan kredit tapi cari yang tanpa bunga. Agar kita selamat dunia, bahagia di akhirat. Penyebab yang ke-9, ini ada polemik. Seseorang akan diazab di alam kuburnya karena tangisan keluarganya atas dirinya. Kau bisa, ada rincian nanti. Tapi yang jelas hadis ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ditusuk ketika sholat. Maka dalam keadaan berlumuran darah, dalam keadaan sedang berbaring melepas nyawa, datang seorang pemuda namanya Suhaib. Dia menangis. Lalu berkatalah Umar kepada Suhaib. Kata dia,
Ya Suhaib atabki alayya wa qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal mayta yu'adzabu ba'di bukaihi alaih. Dibukai ahlihi alaih. Wahai Suhaib, apakah engkau menangisi kematianku? Para Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayit akan diazab karena tangisan sebagian keluarganya atas si mayit. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Hadis ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang menunjukkan perkataan Nabi SAW bahwa mayit akan diazab di alam kuburnya karena tangisan keluarganya. Apa yang dikatakan Umar pernah diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Masih dalam hadis Sahih Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan kepada Aisyah apa yang dikatakan oleh Umar. Bahwa ketika Umar akan mati, Umar berkata bahwa mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas diri si mayit. Apa kata Aisyah rahimallahu Umar? Wallahi ma haddatsa Rasul sallallahu alaihi wasallam annallaha la yu'adzibul mu'min bibukai ahli alaih. Walakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yazidul kafira adzaban bibukai ahli alaih. Hasbukumul Qur'an wa la taziru waziratu wizra ukhra. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata bahwa Allah akan mengazab seorang mukmin karena tangisan keluarganya atas dirinya. Tapi yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allah akan menambah azab bagi orang kafir karena tangisan keluarganya atas kematian si kafir. Kalau orang kafir ya, kalau orang mukmin tidak. Cukuplah bagi kalian Al-Quran yang terdapat di dalam beberapa surah. Di antara surah Fatir ayat 18 Allah menyatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Ini juga ada dalam surah An-Najm. Seseorang tidak bisa menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau menangisi jenazah itu dosa, yang berdosa kan yang menangisnya. Kenapa yang diazabnya yang ditangisinya si mayitnya? Kan yang salah yang nangisnya. Kenapa yang berdosa yang nangis tapi yang diazab yang ditangisi yaitu si mayit kan gitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mentakwil hadis tadi dengan menyatakan bahwa yang dimaksud mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya hanyalah mayit orang-orang kafir. Jadi ada dua hal yang sepintas bertolak belakang antara apa yang diucapkan oleh Umar dengan apa yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dua-duanya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim yang Umar dan Aisyah riwayat Imam Bukhari. Maka oleh para ulama kedua hadis sahih ini sepintas seperti bertolak belakang. Kalau orang awam yang mensikapi dua hadis sahih itu langsung ditarjih. Ditarjih itu apa? Dipilih mana yang kuat, yang lemahnya dibuang. Padahal hadisnya sahih. Yang paling konyol. Hadisnya sahih, tak ada polemik di kalangan para ulama, tapi orang memahami hadis yang tadi dengan kebodohannya, lalu mentertawakan hadis tersebut. Ada gitu? Ada. Contoh nih, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika
Allah mau mencabut nyawa Nabi Musa, Allah mengutus malakul maut dalam bentuk seorang manusia. Datang meminta nyawa Nabi Musa karena ajalnya sudah tiba. Nabi Musa enggak mau. Kekeh. Malakul maut kekeh mau mencabut, Nabi Musa enggak mau. Ditonjok itu malakul maut sampai keluar matanya. Akhirnya malakul maut itu kembali kepada Allah lalu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya engkau mengutus aku kepada orang yang menolak kematian." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau di antara jamaah hadisnya ada yang pernah ke Palestina. Lalu biasanya salah satu programnya selain sholat di Masjidil Aqsa, ingat tujuan kita ke Palestina hanya itu tujuan utamanya. Sholat di Masjidil Aqsa karena ada keutamaan. Keutamaannya sholat di sana berapa kali lipat dibanding sholat di masjid ini apa namanya? Cipinang 250 kali lipat. 1/4 dari sholat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kan 1000 kali lipat. Di Masjid Aqsa 250 kali lipat. Tapi ada program lain, mengunjungi beberapa masjid peninggalan para nabi. Ada Masjid Sulaiman, kalau sekarang Masjid Sulaiman sudah jadi sinagog, jangan. Masuk ke sana itu kita harus buka sendal, harus pakai topi Yahudi, gening, jangan. Ada Masjid Nabi Yunus, ada Masjid Nabi Ibrahim, ada yang salah satunya Masjid Nabi Musa. Jadi setiap masjid para nabi itu di sampingnya itu ada makom. Tapi makom ini seperti kuburan yang di tembok besar gitu. Makom itu apa bahasa kita? Prasasti, monumen. Tapi orang-orang awam menganggap itu makam. Padahal makom beda kan? Dalam bahasa Arab makom artinya monumen tadi. Dalam bahasa kita difahami makam. Di dekat Ka'bah ada makom. Makom siapa? Makom Ibrahim. Ada kuburan? Tidak ada. Oh di Mekah juga ada kuburan. Tuh kuburan Nabi Ibrahim di samping. Itu makom, bukan makam. Makom itu tempat berdiri Nabi Ibrahim. Berupa batu yang di atasnya ada apa? Ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Masih ada tapaknya kalau di Toong ada tuh. Di Toong tadi gini nih. Di apa? Diintip. Batunya itu sekarang sudah dilindungi oleh semacam tiang pakai dari kaca sekitar 2 meteran gitu. Tapi kita bisa noong gitu. Bisa ngintip gitu. Ada telapak kaki Nabi Ibrahim. Nah di Masjid Nabi Musa ada makam Musa tapi bukan kuburan. Di sana ada prasasti, ada marmer yang ditempel, disantumkan hadis ini. Orang-orang si Syiah ahlakahumullah mentertawakan hadis ini. Lihat Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang enggak masuk akal. Pertama, masa seorang nabi menolak kematian. Kedua, masa malakul maut bisa ditonjok. Harusnya pas ditonjok juga menghilangnya. Enggak masuk akal ini. Dan tidak sesuai dengan nurani dan akal siapapun. Kau tahu Syiah. Kenapa? Karena dia memahami ini pertama dengan sentimen terhadap Ahlus Sunnah, terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua memahami ini dengan kebodohannya. Ketika para ulama menerangkan hadis ini amat sangat logis dan realistis. Dan banyak faidah di dalam hadis ini. Pertama, malakul maut itu datang kepada Nabi Musa dalam bentuk orang. Nabi Musa tidak tahu bahwa ini malakul maut. Awalnya. Dan banyak kasus ini seperti Nabi Ibrahim kedatangan tamu.
Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarin. Sudahkah tiba berita kepada kamu tentang tamu Ibrahim yang mulia. Ketika mereka datang, salam, dijawab salamnya. Lalu Ibrahim masuk ke rumah, terus keluar lagi membawa anak sapi bakar. Daging anak sapi yang sudah dibakar. Pasti dipencit heula. Itu enak, tapi tidak menyentuh, tidak makan. Sampai Ibrahim itu takut. Ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah. Kenapa kamu enggak makan? Muncul rasa takut dalam diri Ibrahim. Jangan-jangan ini orang jahat. Tapi ternyata mereka buka kartu, mereka adalah malaikat. Oh, baru aja tahu. Nabi Lut, kaumnya kan liwatnya sesama jenis, penyuka sesama jenis, kedatangan tamu pemuda yang ganteng-ganteng. Yang sangat menarik. Atuh kaumnya yang memang penyuka sesama jenis, ada tamu Nabi Lut yang lucu-lucu, imut-imut, ganteng-ganteng. Hok cai mereka. Allah hok bari ngacai. Tergiur, padahal itu siapa? Malaikat. Sampai Nabi Lut juga, aduh ini berat ini, kaumnya pasti macam-macam. Jadi banyak kasus para nabi didatangi malaikat tapi nggak tahu bahwa itu malaikat. Termasuk Nabi Musa didatangi orang, padahal malakul maut. Orang itu datang langsung minta nyawa. Dalam hukum yang diberlakukan di zaman Nabi Musa, orang masuk rumah tanpa izin apalagi masuk nyawa boleh dipukul. Dan hukum itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada tamu, punten assalamualaikum tapi noong dikunci pintu, colok aja, boleh itu. Awas kalau bapak-bapak, ibu-ibu bertamu, assalamualaikum sambil ke jendela gini noong, jangan. Noong teh ngintip. Saya tadi berkali-kali bilang noong teh ngintip baru sadar. Gak boleh. Malah begitu assalamualaikum balik kanan. Menghadapkan punggung kita ke pintu. Jadi begitu pintu dibuka, kita nggak melihat apa-apa di dalam. Khawatir ada aurat nanti di dalam. Itu adab ketika bertamu. Kalau ada orang bertamu sambil gedor-gedor sambil noong, dinako, dikunci pintu, colok nggak apa-apa. Nabi Musa begitu. Maka dipukul orang itu. Dan ternyata orang itu jelmaan malakul maut. Tapi Nabi Musa tidak tahu. Dan ini mengisyaratkan kalau malaikat menjelma menjadi orang bisa aja karakter atau sifat khas manusia ya bisa disentuh, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dilukai. Seperti apa yang dialami oleh malakul maut oleh Nabi Musa sampai keluar. Tonjokan Nabi Musa kan luar biasa. Orang sekali tonjok mati. Batu aja dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya itu sampai dekok. Apa dekok teh? Penyok. Al-Quran yang menjelaskan, hadis yang menerangkan. Itu kan Nabi Musa itu dulu tidak mau mandi bareng-bareng sama orang. Orang mandi itu bareng-bareng kan dulu gak ada WC masing-masing kan. Umum lah pemandian umum gitu. Seperti zaman saya muda, bukan muda, masih kecil. Sekarang udah gak kecil lagi, saya sudah gede. Itu dulu gak punya kamar mandi masing-masing kan. Jadi ada sumur, beberapa sumur di satu desa itu mandi bareng-bareng di sana. Kadang laki perempuan mandi bareng. Nabi Musa zaman itu begitu, tapi Nabi Musa nggak mau. Selalu menyendiri. Sehingga orang-orang mengolok-olok. Tidaklah Musa tidak mau gabung mandi sama kita. Kecuali pasti ada aib. Mungkin di kulitnya ada bekas borok, bekas luka gitulah. Jadi itu yang dituduhkan. Allah mau melepaskan Nabi Musa dari tuduhan itu.
Suatu saat ketika Nabi Musa mandi menyendiri nggak ada orang, pakaiannya itu disimpan di atas batu. Itu batu lari. Oleh Nabi Musa dikejar dalam keadaan tidak berpakaian. Lewat di hadapan orang. Semua orang melihat ternyata seluruh bagian badan Nabi Musa mulus, tidak seperti yang mereka tuduhkan. Nah setelah begitu mah si batu teh berhenti aja. Nabi Musa ambil pakaian, ambil tongkat, gejret itu batu ditakol sampai dekok. Kalau itu kebayang kerasnya, kalau kita yang memukulkan tongkat ke batu yang keras, kita yang sakit ya enggak? Kekuatan batu itu berbalik kepada tangan kita yang memegang. Nabi Musa itu hebat, luar biasa tenaganya. Jadi orang yang menjadi jelmaan malakul maut ditonjok, keluar matanya. Lalu oleh Allah dikembalikan lagi itu mata, kemudian kamu datang lagi kepada Musa. Katakan kepadanya kalau kamu masih menginginkan usia tambahan, tutupkan telapak tanganmu ke punggung seekor sapi. 1 lembar bulu yang tertutup oleh tanganmu tambahan 1 tahun. Kira-kira ada 10 lembar? Oh ribuan lembar pasti ya. Dari sini Nabi Musa tahu bahwa ini malakul maut utusan Allah. Lalu dia pasrah saat itu. Lalu beliau menyatakan, ya Allah wafatkan aku di tempat dekat tanah merah sejauh lemparan batu. Ternyata tanah merah itu sekarang di Palestina yang ada di masjid Nabi Musa tersebut. Nah dicantumkan hadis itu. Jadi ketika para ulama mengomentari hadis ini, oh betul-betul realistis, logis dan masuk akal. Dan ada banyak faidah di dalamnya ya. Nah ini salah satu contoh kalau orang memahami hadis dengan kebodohan bisa keliru terus bisa berakibat ditolak hadis itu. Ini mah intermezzo aja. Kita kembali ke hadis antara Umar dan Aisyah radhiyallahu anha. Umar menyatakan bahwa Nabi bersabda mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atasnya. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah menyatakan enggak, Nabi tidak berkata begitu. Tapi yang benar Allah akan menambah azab orang kafir karena tangisan keluarganya atas dirinya. Ketika memadukan hadis ini para ulama menyatakan ada 2 makna. Yang jelas hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tidak boleh ditolak. Mana yang pertama bahwa yang dimaksud mayit diazab itu dengan makna yang hakiki benar diazab di alam kubur karena tangisan keluarganya atas dirinya. Kalau itu pertama menjadi kebiasaan orang tersebut selama hidupnya. Selama hidupnya kalau ada orang tuanya, keluarganya, kerabatnya, sahabatnya yang mati, dia selalu menangisinya. Kedua, dia mewasiatkan kepada keluarganya, kepada orang yang nanti masih hidup. Kalau saya nanti mati, kalian nangis meraung-raung ya. Kadang dibayar untuk itu. Untuk apa? Menunjukkan ke orang-orang betapa dia menjadi orang yang sangat dicintai oleh keluarganya dan kawan-kawannya. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, qala ba'dul ulama aw aktsaruhum innama yu'adzabul mayit bibuka'il hayy idza kana al-buka' min sunnatil mayit wa ikhtiyari. Para ulama menyatakan mayit hanya diazab karena tangisan orang yang hidup kalau menangis itu menjadi kebiasaan orang tersebut selama hidupnya. Dan dulu orang-orang jahiliyah ketika ada orang yang mati dan orang itu orang yang dicintai, mereka itu meraung-raung.
Mereka kadang menampar-nampar pipi mereka, menjambak-jambak rambut mereka, mengoyak-ngoyak pakaian mereka. Dan ini adalah adat jahiliyah yang memang diharuskan, diwasiatkan. Sehingga berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, dan ini juga dikukuhkan Imam Ibnu Athir dalam kitab Jami'ul Usul. Kata Imam Ibnu Athir, wa kanu yusuna ahalihim bil buka wan nauh alaihim wa isya'atun na'i fil ahya wa kana dzalika masyhuran fi madzahibihim wa mujudan fi asy'arihim katsira. Mereka dahulu saling mewasiatkan kepada keluarganya untuk menangis dan meratapi mayit, lalu mengumumkan kematian keluarganya di tengah orang yang masih hidup dengan nada yang disertai dengan tangisan. Dan ini masyhur di kalangan mereka dan ada di dalam syair-syair mereka yang amat sangat banyak. Dan ini ternyata yang menyebabkan orang-orang Arab jahiliyah memiliki tradisi seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, an-naiha idza lam tatub qabla mautih. Wanita-wanita yang meratap ketika ditinggal mati orang yang dicintainya. Kalau dia tidak tobat sebelum matinya, dia akan diazab begini-begini. Salah satunya akan diberikan pakaian dari qatiran. Qatiran itu logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Sumber panas, mungkin di atas 1000 derajat Celcius. Kemudian dicampur oleh kuman-kuman. Lalu setelah ada kuman di seluruh tubuhnya, dibanjur dengan pakaian dari qatiran. Itu azab. An-naihah, wanita-wanita yang meratap. Sekarang gimana kalau laki-laki? Lebih-lebih. Karena biasanya yang meratap siapa? Wanita. Maka ditujukan oleh Rasul SAW kepada para wanita ancaman ini. Wanita mana yang meratap karena kematian orang dicintainya akan diazab begini-begini. Karena umumnya yang meratap adalah wanita. Laki-laki tidak. Tapi kalau ada laki-laki yang sebenarnya mentalnya lebih kuat tapi meratap sampai perempuan, maka azabnya bisa lebih besar lagi. Nah, jadi karena hal itulah orang-orang Arab jahiliyah saling mewasiatkan. Nanti kalau bapak mati kalian meraung-raung. Kalian menangis. Kadang keluarganya ada yang membayar beberapa orang. Coba kalian nangis meraung-raung menangisi si mayit ini. Dibayar. Acting. Air mata artis. Artis bukan buaya. Karena tangisannya itu acting. Dan dibayar karena hal tersebut. Inilah poin yang pertama, si mayit benar akan diazab di alam kubur karena tangisan keluarganya atasnya, dan keluarganya menangis itu karena dua hal. Pertama karena memang kebiasaan turun menurun, yang kedua karena memang diwasiatkan, diperintahkan kalau nanti bapak nangis, kalau nanti bapak mati kalian nangis ya, meraung-raung, meratap, jeritan, nolongseran, gogoleran, macam-macam gitulah. Untuk menunjukkan betapa kalian mencintai bapak dengan kadar kecintaan yang besar. Ini yang pertama, makna dari mayit terazab. Kedua, yang dimaksud mayit terazab oleh tangisan keluarganya atas dirinya, maknanya bukan diazab di alam kubur. Karena kalau menangisi jenazah adalah kesalahan, yang salah kan yang nangisnya, ya enggak? Mayit yang ditangisi nama tidak salah. Tapi yang dimaksud adalah mayit tersiksa dengan tangisan keluarganya ketika dia mati. Mayit tahu nggak bahwa dia ditangisi? Tahu.
Karena begitu orang mati, sebelum masuk ke kuburannya, mayit itu melihat jasadnya. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Ketika mayit sudah digotong di pundak orang-orang. Ruhnya itu melihat, ya laitani, aina yadhabuna biha. Aduh celaka aku, mau dibawa kemana jasadku itu? Teriakannya, seruannya itu terdengar oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Seandainya mereka mendengarnya, niscaya mereka pingsan. Saking apa? Terkejutnya atau saking syoknya orang-orang ketika mendengar jeritan ruh tersebut. Tapi alhamdulillah kita tidak mendengar. Adem ayem we. Kadang-kadang yang memikul mayitnya juga sambil bercanda ada, sambil ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi ada. Karena itu adab yang gak bagus. Orang lagi sedih ini malah ketawa bercanda, ya gak boleh. Zikir? Enggak ada zikir. Diem. Semuanya diem. Buat GTM. Gerakan tutup mulut. Mengambil ibrah dari kasus kematian saudara kita yang mayatnya lagi digotong tersebut. Jadi ketika si mayit itu baru mati, orang keluarganya meraung-raung menangis, ya tersiksa secara psikis. Mungkin ada di antara jamaah di sini pernah mengalami ketika mau haji dulu, haji reguler 40 hari. Ketika mau pergi dari rumah, meninggalkan anaknya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudara kakak atau adiknya, pembantunya, bahkan kucingnya, ya binatangnya. Itu pas mau berangkat, anak-anaknya nangis, mama jangan jadi pergi. Si perasaan orang tua yang mau pergi gimana? Tersiksa enggak? Tersiksa lah. Jangan-jangan dalam hatinya, ya gitu enggak jadi aja lah. Enggak apa-apa, rugi udah bayar enggak jadi. Karena apa? Kasihan kepada keluarga anak. Ada enggak orang yang mau haji pas mau berangkat haji ditangisi lalu dia juga menangis? Ada? Banyak. Rata-rata menangis. Atau jangankan begitu. Mungkin di antara sini ada. Umpamanya anaknya mondok di luar kota. Diantar. Pas orang tuanya mau pulang, anaknya menangis. Mama ikut pulang saja, enggak mau di sini. Gimana orang tuanya? Sedih lah. Kadang orang tuanya lebih hebat tangisannya daripada anaknya. Sabar ya mah, ya nak ya jangan nangis. Sambil dia nangis dulu. Setelah pergi sambil tetap terisak, itu saat di perjalanan juga tetap nangisnya sedih. Melihat anaknya merengek menangis. Beda dengan ketika umpamanya ya. Ketika anaknya kita tinggalkan, anaknya bilang, masalah mah pak, saya betah di sini senang, tenang, jangan khawatirkan saya akan rajin belajar. Tenang saja mama papa di sini. Gimana perasaan kita? Senang, tegar, walaupun di jalan nangis juga kita. Ada yang mengalami begitu? Ada ya. Jadi yang dimaksud mayit diazab karena tangisan keluarganya atas kematiannya, maknanya si mayit merasa tersiksa, merasa sedih, merasakan ketidaknyamanan dalam hati, dan itu termasuk di antara bentuk azab. Itulah makna yang kedua. Adapun kalau orang ketika hidupnya mengajari keluarganya untuk sabar, tawakal, untuk menerima takdir. Kalau bapak nanti mati, kalian jangan meratap, jangan meraung-raung. Menangis dengan kadar tangisan yang wajar boleh, nggak apa-apa. Nabi SAW ketika anaknya dan cucunya mati, nangis apa tidak? Nangislah. Apalagi anak yang baru lahir atau baru 11 bulanan. Siapa? Ibrahim.
meninggal sampai di galentoran. Sambil ditangisi di galentoran teh di naon atuh, diciumi gitu. Sambil menangis. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah qad nahaitana anil buka? Engkau sudah melarang kami dari menangis. Engkau sendiri menangis." Apa kata Nabi SAW? Innal qalba yahzan wal aina tadma. Sesungguhnya hati boleh menangis. Boleh bersedih. Dan air mata boleh meleleh. Tapi kita tidak berkata apapun ketika memperoleh musibah. Kecuali mengatakan apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Menangis dengan tangisan yang wajar ketika orang yang kita kasihi itu mati boleh, nggak apa-apa. Nabi pun menangis. Yang tidak boleh adalah tangisan melebihi kewajaran. Baik dalam kadarnya sampai meraung-raung ataupun dalam segi waktunya. Sepanjang hari, sebulan terus nangis. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau umpamanya saat itu dia menangis berurai air mata. Nah itu sesuatu yang lumrah, yang manusiawi. Nabi manusia biasa, punya perasaan, punya rasa sedih ketika orang yang dicintainya mati. Beliau menangis ya menangis, maka boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau orang selama hidupnya mengajarkan sunnah ke keluarganya. Kalau bapak mati kalian jangan meratap, menangis wajar boleh. Diwasiatkan. Ternyata pas dia mati keluarganya meratap, meraung-raung, maka si mayit tidak terkena azab. Karena selama hidupnya dia tidak pernah menangis meraung-raung, hanya tangisan yang wajar. Dan dia sudah mengajarkan kepada keluarganya untuk tidak menangisi secara berlebihan. Maka ternyata setelah dia mati keluarganya meraung-raung menangisi dengan tangisan yang melebihi kewajaran, maka hanya keluarga yang menangisinya lah yang berdosa. Adapun si mayitnya tidak ikut dosa. Mayitnya tidak terkena azab. Berlakulah ayat yang tadi dijelaskan bahwa wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan hal itulah maka yang dimaksud dengan keluarga yang menangisi mayit menyebabkan mayit terazab maknanya dua tadi. Pertama, kalau si mayit terbiasa selalu menangis meraung-raung, atau si mayit itu ketika hidupnya mewasiatkan kepada keluarganya untuk meratapi kematiannya kalau nanti dia mati. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua yang dimaksud mayit terazab adalah mayit itu merasakan kesedihan ketika melihat keluarganya menangisi kematiannya. Inilah dua makna dari hal itu. Dengan demikian penyebab yang ke-9 seseorang diazab kubur adalah apabila orang itu selama hidupnya biasa meratapi orang yang mati dan mewasiatkan keluarganya untuk meratapi kematiannya nanti, itu menjadi penyebab dia diazab di alam kubur. Itulah 9 penyebab rinci orang diazab di alam kubur. Kita sudah jelaskan ada 2 penyebab. Penyebab yang umum, semua dosa itu mengakibatkan pelakunya terancam dengan azab kubur. Kalau dia tidak tobat. Baik dosa karena mengabaikan perintah, mengabaikan kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban haji, kewajiban zakat bagi yang sudah terkena kewajiban. Pokoknya mengingkar atau melalaikan kewajiban itu dosa yang terancam dengan azab ataupun dosa karena melanggar larangan. Semua jenis dosa secara umum itu mengakibatkan orang terancam dengan azab kubur. Adapun rincian hadis yang menjelaskan
dosa-dosa tertentu yang menyebabkan orang itu diazab di alam kuburnya, ada 9 poin seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Pertama, orang itu kalau sudah kencing tidak cebok. Cuma digibrik-gibrik kalau laki-laki. Sudah aja. Kedua, namimah, ngadu domba. Ketiga, dusta. Keempat, tidak mengamalkan Quran. Kelima, zina. Keenam, riba. Yang sudah kita terangkan tadi ya. Nah, kemudian yang ketujuhnya apa tadi teh? Berhutang yang tidak dibayar. Kemudian Gulul, apa korupsi ya, korupsi. Dan yang poin yang terakhir tadi, kebiasaan menangisi mayit dengan tangisan yang melebihi batas. Atau yang kedua apa, mewasiatkan keluarganya untuk menangisi meratapi kematiannya. Itulah 9 poin penyebab azab kubur. Ini bagian yang lebih penting dari sebelumnya. Bagaimana caranya agar kita bisa lepas dari azab kubur. Bisa selamat dari fitnah kubur dan juga azab kubur. Bagian ini oleh para ulama dibahas dalam satu bab yang berjudul Al-Munjiyatu min fitnatil qabr wa azabihi. Beberapa amalan yang bisa menyelamatkan orang dari fitnah kubur dan azab kubur. Ini yang harus kita lakukan. Apa sajakah itu? Ada 2 jenis, bukan 2 poin amalan, tapi 2 jenis amalan. Yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan azab kubur. Poin yang pertama, bulan depan kita bahas. Sekarang sudah 1 jam waktunya kita habiskan untuk manula lansia, cukup 1 jam. Lewat 1 jam sudah gelisah, sudah kurang konsentrasi ya. Sekarang kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Untuk bapak-bapak boleh ngacung, untuk ibu-ibu boleh ngacung dan boleh juga pakai tulisan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jadi saya pernah punya satu perjanjian sewa menyewa dengan satu perusahaan, di mana saya mengambil manfaat dari barang yang saya sewa dan saya membayarnya. Tapi dalam perjanjian itu setelah masa sewanya itu habis, itu barang yang saya sewa dalam perjanjian ditempatkan di rumah saya dan dia akan mengambil. Tapi ternyata sampai sekarang sudah bertahun-tahun itu barang nggak diambil sama yang bersangkutan dan sudah rusak. Itu gimana Ustaz? Kenapa nggak dianterin? Kenapa nggak diambil? Kenapa nggak dianterin? Nggak tahu tepatnya di mana Ustaz. Jadi ada barang inventaris gitu milik kantor? Bukan, milik orang yang saya perjanjian dengan dia gitu loh. Bukan kantor, saya nggak kerja dengan dia gitu, cuma saya menyewa barang dia gitu. Oh, kita nyewa barang dari dia, barangnya disimpan di rumah. Ditinggal di rumah, dia akan mengambilnya gitu. Tapi ternyata nggak diambil-ambil sama dia gitu. Terus gimana gitu? Nggak dihubungi? Sudah dihubungi gitu. Terus? Dia dibilang mau diambil tapi ternyata udah bertahun-tahun nggak diambil juga sama dia. Taib, memang akarnya dia mau ngambil? Iya. Iya. Taib, barakallahu. Jadi kita menyewa barang ke orang. Untuk jangka waktu 1-2 tahun umpamanya. Setelah habis masa sewa, orang itu janji mau mengambil barang. Ternyata tidak diambil. Kita sudah menghubungi, ya nanti gitu. Sampai sekarang tidak diambil juga dan sudah rusak. Kalau akarnya memang dia ambil,
bukan kita yang harus mengembalikan, karena mungkin untuk mengambilnya butuh alat berat umpamanya, atau apapun lah. Itu bukan tanggung jawab kita. Karena karena kita sudah bersikap sesuai akad. Akadnya barang diambil. Dan kita sudah mengingatkan dia. Ini barangnya ambil. Herin di rumah juga. Herin itu apanya? Sempit gitu. Ternyata dia tidak ambil ya. Bukan urusan kita. Ya. Tapi sekarang orangnya nggak bisa dihubungi. Nah, udah. Sudah biarkan aja gimana. Kalau umpamanya herinan di rumah, mengherini, membuat sekitar sempit, pindah ke gudang atau kemana gitu. Kalau orangnya datang tuh, kenapa dipindah? Dah herin atau gitu. Dah mempersempit rumah. Kita sudah tidak bertanggung jawab lagi atas hal itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kirain ini. Ya, silakan Bu. Saya baru kehilangan putri tunggal saya 2 minggu yang lalu. Usia berapa Bu? 34 tahun Ustadz. 34 tahun. Saya punya cucu 2, yang satu masih berumur 7 tahun. Jadi yang meninggal itu udah punya anak? Udah punya anak, satu lagi masih 2 tahun setengah. Kemudian suami saya juga sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya mengikhlaskan takdir dan juga berapa lama kita bisa masa berkabung atau menangisi mengalami kesedihan ini gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah yarham. Semoga Allah merahmati putri ibu yang wafat tadi ya, mengampuni dosanya, menyelamatkan dari azab kubur, fitnah kubur, dan diberi nikmat kubur, dilindungi oleh Allah dari azab neraka dan dimasukkan kelak ke dalam surga ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya dianugerahi kesabaran dan ketabahan. Berapa lama masa berkabung? Sebenarnya pertama bersedih dilarang oleh Al-Quran, oleh hadis. Allah menyatakan dalam Al-Quran wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa hina dan jangan merasa sedih. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang mukmin menjadi sedih. Sedih itu termasuk salah satu tujuan setan menggoda manusia. Digoda agar sedih. Ketika sedih lebih mudah lagi untuk dituntun oleh setan. Dijerumuskan oleh setan. Maka salah satu strategi setan untuk menggoda manusia adalah dibuat dia bersedih dengan apapun caranya. Karena itulah sedih dilarang. Dan Nabi SAW pun berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perasaan resah, gelisah, dan kesedihan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau Allah dan Rasulnya melarang kesedihan, maka bersedih adalah la faidatalah. Sesuatu yang tidak ada faidahnya. Apa yang dimaksud tidak boleh bersedih? Apakah kalau orang yang kita cintai mati kita harus tertawa? Bukan begitu. Pertama, hindari semua hal yang bisa menyebabkan kita sedih. Contohnya apa? Mengingat-ingat kejadian yang membuat kita sedih. Padahal itu sudah berlalu. Seperti ditinggal mati oleh orang tua. Ketika orang tua ada, kita cuek. Setelah orang tua mati, diingat-ingat. Ada yang begitu? Lalu sedih. Lalu berjanji, andai orang tua saya masih ada, saya akan khidmat terus. Ada yang begitu? Gombal. Andai orang tua saya masih ada, saya akan tawari semua yang mereka suka. Ibu butuh uang berapa gitu kan.
Ibu apa yang harus saya lakukan kalau untuk membuat ibu senang, bahagia? Wah kalau masih hidup masih akan begitu. Ada yang ngomong, ada yang mikir begitu? Ada. Ketika hidupnya cuek. Ibunya minta ini, minta itu juga kalau kita mampu, cuek. Nah setelah mati baru keingat, baru sedih. Yang harus kita lakukan kalau kita ingat kepada orang tua yang sudah wafat apa? Mendoakan. Doakan ampunan. Saya sering anjurkan bapak-bapak, ibu-ibu, hafalkan doa sholat jenazah yang takbir ketiga. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Sampai wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabil nar wa adzabil qabr. Itu kan yang kita baca. Hafalkan, baca. Di dalam sujud kita, kalau sholat fardu untuk laki-laki agak susah. Karena berjamaah kan. Kalau wanita kan tidak berjamaah sendirian silakan dalam sholat fardu. Dan bagi laki-laki dalam sholat sunnat. Terutama tahajud. Setiap sujud doakan orang tua kita, baca doa itu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau untuk ayah, kalau untuk ibu pakai Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau dua-duanya Allahumma gfirlahuma warhamhuma wa'afihuma wa akrim nuzulahuma wasi' madkhalahuma terus. Hanya mengganti dhamirnya saja. Dalam setiap sujud baca. Jangan hanya 5 kali sehari mendoakan orang tua. Itu lalai kepada orang tua. Orang tua setiap saat berbuat baik, kita membalasnya dengan mendoakan hanya 5 kali sehari dalam seusai sholat. Kurang. Puluhan kali coba. Di dalam setiap sujud sholat sunat, kalau ibu-ibu dalam sujud sholat fardu silakan. Tapi jangan lupakan subhana rabbiyal a'la dulu ya. Jangan sampai saking semangatnya berdoa untuk orang tua, subhana rabbiyal a'la yang wajib dilupakan. Ya, jangan. Subhana rabbiyal a'la, setelah itu silakan doakan orang tua ya. Itu yang harus kita lakukan, bukan mengingat-ingat kesedihan. Termasuk yang meninggal itu anak kita, pasangan hidup kita, adik kakak kita yang kita cintai, sahabat kita. Jangan diingat-ingat sehingga menimbulkan kesedihan lalu kita nangis. Itu termasuk bisik-bisik setan untuk membuat kita sedih. Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat orang beriman menjadi sedih. Kalau tiba-tiba muncul ingatan kepada orang yang sudah meninggal, langsung doakan. Langsung doakan. Dalam kondisi apapun, lagi nyetir, ingat orang yang sudah meninggal, langsung doakan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau dia wanita, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Dalam keadaan nyetir. Hanya ketika di WC kemudian ingat, jangan. Di WC. Keluar dulu. Jangan lupa cebok dulu. Keluar, nanti di luar doakan. Di luar WC baru didoakan ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Ya manusiawi ketika ingat kita sedih, langsung doakan, bukan mengingat-ingat masa-masa indah kita dengan dia, nangis nanti kitanya. Hindarkan hal-hal seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan dilarang bersedih. Jangan kamu bersedih, artinya jangan melakukan apapun yang menyebabkan kita bersedih. Salah satunya adalah mengingat-ingat orang-orang yang sudah wafat yang kita cintai. Begitu ingatan itu muncul, bukan memperdalam memori keindahan hidup bersama dia, tapi langsung doakan, langsung doakan, langsung doakan. Itu saja yang bisa kita. Ustadz boleh Ustadz, satu lagi Ustadz. Tanya dong Ustadz. Iya, ini ibu yang baru atau yang tadi? Baru Ustadz. Begiliran Bapak dulu. Saya dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari teman. Sebenarnya ini juga udah pernah dibahas di bab sebelumnya Ustadz ya. Ini pertanyaannya adalah, manusia itu setelah meninggal berapa kali dibangunkan dan kapan itu terjadi? Itu aja Ustadz. Barakallahu fiik. Berapa kali manusia dibangunkan? 2 kali. Pertama di alam kubur. Setelah mati, nanti di alam kubur dibangunkan. Ruh dengan jasad ini bertemu lagi. Kalau dia durhaka memperoleh azab kubur, yang merasakan ruh dan jasad. Bukankah jasadnya di kuburan itu urusan Allah.
mau bagaimana caranya jasadnya dikuburkan di kuburan, tapi jasadnya ada juga di alam kubur berjumpa lagi dengan ruhnya, itu urusan Allah, kekuasaan Allah. Kalau kita yang mengatur, men-setting dan melakukannya ya nggak mungkin bisa. Tapi Allah Maha Kuasa. Nanti kiamat terjadi, tidur lagi. Nanti di alam mahsyar ditiup sangkakala kedua baru bangun lagi. Setelah bangun itu nggak ada lagi kematian, proses hisab terus sampai berakhir ke surga dan ke neraka. Ya, jadi kita hidup 3 kali, mati 2 kali. Hidup 3 kali, yang pertama sekarang, kedua di alam kubur, ketiga di akhirat nanti. Ya, mati 2 kali, pertama sekarang di dunia, bukan sekarang, nanti. Nanti, tapi masih di dunia, ya, mati, nanti di alam kubur dihidupkan lagi, begitu kiamat mati lagi. Wallahu a'lam. Mangga Ibu yang tadi, silakan. Afwan Ustaz, pertanyaannya sudah dijawab tadi. Syukran. Oh, sehati. Sudah Oh, termasuk jangan-jangan yang nitip itu tadi. Sudah termasuk dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz. Syukran Ustaz. Sehati ya udah. Izin bertanya, dari hadis seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Itu bukan hadis, itu ayat. Wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Bila ada dalam surah Fatir adalah surah An-Najm. Apakah dosa yang dilakukan orang tua atau suami bisa berefek pada masa depan anak-anaknya? Iya. Dosa orang tua bisa berefek nggak ke anak-anaknya? Iya bisa. Apa bisanya? Pertama, setiap kali orang berdosa Allah azab di dunia disegerakan sebelum azab di akhirat. Salah satu di antara bentuk azabnya itu kebandelan orang-orang yang dekat. Istrinya, anaknya, pembantunya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, bahkan kendaraan tunggangannya. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menyatakan, in asaitullah fara'aitu atharahu fi khuluqi ahli wa auladi wa dabati. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, aku melihat dampak maksiatku tersebut pada buruknya akhlak istriku, anakku, bahkan binatang tungganganku. Istri yang biasanya taat tiba-tiba menentang. Istri yang biasanya lembut tiba-tiba kasar. Anaknya yang biasanya penurut tiba-tiba membangkang. Pembantunya juga begitu. Suruh, Bi jangan terlalu pedas. Pedas banget sambal teh. Sampai nasteng, panas beteng. Sampai menwa, mencret wae. Seperti itu. Bahkan kendaraannya. Mogok lagi. Atau enggak mogok karena baru kempes. Kalau kempes mah enggak baru enggak lamanya. Enggak ada mobil yang bannya dari besi. Kecuali setum. Atau traktor juga bannya tank baja. Atau tidak kempes, tidak mogok, nyenggol orang atau disenggol orang. Itu membuat kita sedih enggak? Iya, itu azab Allah. Makanya kalau kita mengalami musibah, cepat introspeksi. Apa dosa kita sehingga Allah memberi azab dengan musibah ini? Ali bin Abi Thalib menyatakan, ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah bala turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah bala terangkat kecuali karena taubat. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, solusi pertama dari setiap musibah yang kita alami adalah takwa Allah dengan cara bertobat. Solusi pertama begitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Sudah.
Jadi dampak dosa dan maksiat seseorang, apalagi orang tua, ya berdampak kepada orang-orang di sekelilingnya. Menjadikan anak juga nanti jadi durhaka. Menjadikan istrinya atau pasangannya menjadi orang yang menyakitinya. Kalau menyakitinya berarti orang yang menyakiti itu dosa kepada kita, ya. Dosa seseorang bisa berdampak kepada orang-orang yang sekitarnya. Termasuk kesolehan ya. Ini dibahas oleh para ulama dengan judul Bab Solahul Aba wa Atharuha alal Abna. Kesolehan orang tua dan pengaruhnya kepada anak-anaknya. Lihat umpamanya Al-Quran ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Di tengah jalan. Iya, ketika dalam perjalanan ada satu desa. Dia meminta jamuan, tapi tidak dijamu. Didapatinya ada dinding yang muroboh, terus dia perbaiki. Kata Nabi Musa, kenapa engkau tidak meminta upah? Ini yang ketiga, kasus ketiga. Akhirnya ini saatnya kita berpisah. Lalu diterangkan. Lalu dijelaskan oleh Nabi Khidir, fa'ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahuma wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun dinding itu milik dua anak yatim di Madinah. Wa kana abuhuma sholih. Dua orang tua dari dua anak ini soleh. Allah ingin orang itu, anak itu menjadi tumbuh dewasa dan mengeluarkan harta simpanan orang tuanya itu bagi mereka setelah mereka dewasa. Karena itulah Nabi Khidir memperbaiki itu karena kesolehan orang tua berdampak kepada anak-anaknya. Ya. Dengan demikian apapun amal yang dilakukan oleh orang tua dampaknya besar kepada anak-anaknya. Jangan dulu ada yang bertanya lisan, ini habiskan dulu. Ustadz mohon dijawab, insya Allah tenang aja, asal nggak susah ya. Saya dan suami mengalami kejadian, uang kas habis, boros meren. Dan kami satu benar-benar perlu uang ke ATM. Kalau habis ke ATM juga percuma ya. Mau ngebongkar apa? ATM benar-benar perlu uang ke ATM. ATM tertelan. Nggak mungkin ATM tertelan, nggak bisa. Mungkin kartunya tertelan oleh mesin ATM-nya. Kalau mesin ATM-nya tertelan nggak masuk. Karena kepepet suami punya ide, ambil uang pakai kartu kredit. Kredit pakai D itu terakhir. Suami masih pakai, tapi bukan untuk belanja, melainkan untuk kejadian-kejadian seperti di atas. Bagaimana kalau seperti itu, mohon solusi. Kata suami, daripada pinjam sama orang, mending pinjam ini sama orang pinjamnya. Orang yang memiliki bank. Jadi bukan ke banknya tapi ke owner banknya kan. Pertama tadi sudah dijelaskan. Kesalahan fatal dari memiliki kartu kredit adalah meridhoi transaksi yang di dalamnya terkandung unsur riba. Walaupun kita tidak terkena ribanya. Karena kita selalu bayar sebelum jatuh tempo. Nggak terkena riba. Tapi ada klausul dalam perjanjian itu bahwa kalau terlambat sehari dendanya sekian, 2 hari sekian dan kita setujui itu. Kita ridho dengan itu sudah dosa. Walaupun kita tidak pernah seumur hidupnya terkena riba karena selalu bayar on time. Sebelum habis waktu, sebelum deadline-nya kita sudah bayar, tidak terkena. Itu ya bukan sekedar urusan meminjamnya. Kalau meminjamnya boleh. Mengambil uang cash dengan kredit berarti meminjam kan ya. Berbeda dengan belanja. Kalau belanja
meminjam juga, tapi kita punya uang cash untuk bayar. Punya uang cash untuk bayar, tapi tidak kita bayar cash, tapi kita pinjam, padahal punya. Berbeda kasusnya dengan ngambil cash. Kalau ngambil cash kan kita nggak punya uang. Ngambil cash berarti apa? Pinjam. Walaupun kita nggak kena bunga, karena sebelum jatuh tempo kita sudah bayar. Yang menjadi masalahnya adalah membuka kartu kreditnya berarti apa? Meridhoi transaksi yang di dalamnya ada unsur riba. Apa benar kalau anak di luar nikah itu akan menjadi ujian buat ibunya dan anak itu sendiri semasa hidupnya? Enggak benar. Mungkin aja kalau ibunya sudah taubat gitu ya, dengan sebenar-benarnya taubat. Anaknya sudah kadung lahir. Nggak perlu karena tobat dicekek. Nggak perlu. Wajib untuk diurus. Anaknya nggak dosa. Yang dosa kan orang tuanya. Asal dia tobat, insya Allah diampuni tobatnya. Apa anaknya akan hidup sial? Nggak juga. Ya, karena anaknya tidak bersalah. Yang salah siapa tadi? Orang tuanya. Sedangkan bapaknya tidak tanggung jawab. Itu saja pertanyaan dari saya. Ya sudah saya jawab tadi. Saya rencana insya Allah ikut suami dinas luar dari kantornya menggunakan mobil dinas suami. Suami sudah izin kepada atasan untuk membawa saya sebagai istri. Apakah nanti saat di kota tujuan kami keluar untuk makan atau jalan-jalan menggunakan kendaraan dinas, apakah diperbolehkan? Iya, kendaraan dinas menurut aturan kantor yang kita tempat bekerja, pertama untuk kepentingan pokok dinas. Tapi kalau pulang dari kantor kemudian pulang ke rumah di jalan, kita singgah dulu untuk makan, untuk shopping, boleh apa tidak? Boleh, nggak masalah. Orang kantor tahu nggak, atasan tahu nggak? Pasti tahu dan pasti mengizinkan. Kadang-kadang mungkin kendaraan dinas boleh dipakai saat liburan untuk liburan keluarga dan kantor tahu. Kalau kantor tahu membolehkan hal itu, boleh. Kecuali kalau kantor menyatakan ini hanya untuk dinas, di luar dinas nggak boleh. Jalan-jalan, wisata, bahkan ke mall juga tidak boleh. Jadi pulang dulu, simpen di rumah, baru ke mall pakai mobil pribadi. Tapi saya pikir setiap kantor membolehkan itu. Umpamanya ada kantor, lembaga, yayasan, kita bekerja di sana. Pas liburan kita butuh mobil lalu pinjam. Ada yang begitu? Boleh? Boleh, berarti diizinkan, boleh. Jadi selama itu menjadi kewenangan kantor untuk memberi izin, maka boleh dipergunakan. Apalagi kalau keluar kota gitu ya, dinas, otomatis selama kepentingan orang ini, walaupun di luar dinas, pasti malam-malam kan nggak dinas ya nggak. Terus jalan-jalan, makan, shopping, kantor tahu nggak? Pasti tahu. Membolehkan nggak? Membolehkan, berarti boleh. Kalau ada izin seperti itu, jadi penggunaan kendaraan dinas include dengan seluruh kepentingan pribadi di tengah-tengah pelaksanaan dinas, maka dibolehkan. Kecuali kalau kantornya tegas, ini hanya untuk dinas. Di luar dinas kamu jalan-jalan, kamu makan, pakai Grab. Pakai ojol atau taksi online. Kalau itu nanti nama perusahaannya. Nanti disebut iklan lagi, dibayar enggak. Pakai ojol atau taksi online, maka tidak boleh. Kalau atasannya begitu ya. Jadi tanyakan dulu ke atasan, kalau nanti selama di luar kota saya menggunakan untuk makan, belanja sama istri boleh? Boleh, boleh.
Kalau kata atasan enggak, itu di luar dinas. Udah pakai ojol aja ya. Terakhir ini surat nih. Sehalaman tanda tangannya di belakang. Soal cerita biasanya. Adik ipar saya yang tinggal di luar kota curhat ke saya tentang kondisi adik saya saat ini. Jadi sebelum saya memberi nasihat kepada beliau, saya minta pendapat Ustadz. Qadarullah adik saya ternyata punya hutang kewajiban atas bubarnya perusahaannya kepada 2 orang mantan pegawai atas keputusan pengadilan yang sudah lebih dari 6 bulan yang lalu. 2 orang pegawai ini ternyata tidak mau sepakat dengan pegawai yang lain atas besarnya uang yang diberikan oleh adik saya atas tutupnya perusahaan beliau, bangkrut. Dan 2 orang mantan pegawai tersebut akhirnya menuntut hak sesuai peraturan pemerintah melalui pengadilan dan menang atas tuntutannya. Nah adik saya ini karena marah atau kesal dengan hal tersebut menunda pembayaran hak mereka dengan alasan siapa suruh lewat pengadilan dan mau menunda lewat penjualan aset perusahaan. Padahal adik saya bisa melunasi dengan masih adanya tabungan uang atau perhiasan. Bayar aja. Kalau itu pengadilan mau adil mau tidak tapi kasusnya sudah diputus bayar. Wajib tunduk patuh kepada keputusan pengadilan. Ingat nggak kisah Ali ketika menjadi khalifah, kemudian baju besinya ada di orang Yahudi dituntut ke pengadilan. Ali kamu punya bukti? Nggak ada, berarti milik si Yahudi. Sudah itu khalifah loh. Tunduk patuh kepada keputusan walaupun dia benar. Itu salah, dosa atas orang itu. Pertanyaan, apakah adik saya termasuk orang yang zalim atas penundaan pembayar kewajiban tersebut? Iya, kalau mampu bayar, bayar. Ditunda-tunda, padahal itu putusan pengadilan nanti bisa orang itu menuntut bunga atas hutangnya nanti ke pengadilan gawat lagi ya. Dan apakah itu termasuk hutang? Iya, kalau memang kesepakatannya begitu termasuk hutang. Apakah itu termasuk penyebab seringnya ribut di rumah dan seretnya rezeki mereka? Bisa jadi. Salah satu di antara penyebab seretnya dosa, banyaknya pertengkaran internal rumah tangga itu karena tercabutnya barokah dari kehidupan orang itu ya. Dan itu penyebabnya karena dosa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini karena saya harus mengejar kereta, khawatir kalau udah terlambat cepet nggak bisa disusul. Jadi sebelum berangkat harus ke sana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.